Hai para subscribers Gesti Mas Bu, ketemu lagi dengan aku di sini nih ya, yang akan membawakan sebuah cerita misteri dan urban legend di suatu tempat. Mungkin buat kamu semua yang mempunyai urban legend di tempat kalian, bisa untuk komen di kolom komentar untuk request agar urban legend di tempat kalian ini aku bawakan di Sugesti Mas Bu. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita urban legend yang bukan cuman isepan jempol belaka. Kejadian ini masih di Pulau Jawa, yang tepatnya berada di Probolinggo, di mana kisah ini seorang nenek yang memutilasi dan memakan cucunya sendiri. Gimana ceritanya? Cekidot, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kisah ini terjadi di tahun 1992, yang dimana seorang gadis kecil yang bernama Farida ini, kesehariannya dia seperti anak kecil pada umumnya, yaitu bermain. Ketika maghrib dia ke masjid, terus mengaji. Bahkan orang tua si Farida pun tidak mempunyai firasat bahwa hari itu adalah hari naas si Farida, yang dimana Farida seperti biasanya dia berpamitan untuk sholat maghrib di masjid, dan seperti biasanya dia mengaji. Namun pada malam itu si Farida seusai pulang dari masjid, dia pulang menuju rumah. Tapi setelah dia melewati rumah neneknya, dia berubah pikiran untuk mampir ke rumah neneknya. Nah, setelah si Farida mampir ke rumah neneknya, ternyata sampai jam 8 malam itu si Farida belum juga pulang di rumah, karena orang tuanya pun sudah terbiasa dengan Farida itu tidak lebih dari jam 8 itu udah sampai rumah. Tapi ini hingga jam 10 sampai jam 11 malam si Farida itu tidak kunjung pulang ke rumah. Bahkan orang tuanya sendiri itu tidak berpikir bahwa si Farida itu main ke tempat neneknya sendiri, yang rumahnya hanya berjarak 15 meter dari rumah Farida. Akhirnya si orang tua Farida meminta bantuan warga kampung untuk mencari keberadaan si Farida, dan yang tak luput campur tangan dari kepala desa. Ditelusurilah semua kampung dan dipanggil-panggillah si Farida, nama Farida. Hasilnya nihil, si Farida ini tak kunjung juga ditemukan. Singkat cerita, menjelang subuh, Pak Kades mencoba untuk menelusuri di rumah neneknya Farida, karena rumah neneknya Farida ini pintunya tertutup. Akhirnya Pak Kepala Desa ini berinisiatif untuk ke belakang rumahnya si nenek ini, yang namanya Mbah Jiwo, nenek Farida ini. Sambil mencari si Farida, tidak sengaja si Pak Kepala Desa ini lengannya itu menyenggol tampah itu tuh yang menutupi baskom kan. Jadi ada baskom, terus terkesan itu ditutupin tampah. Nah, tampah itu tuh kesenggol Pak Kepala Desa. Nah, karena Pak Kepala Desa itu merasa menyenggol sebuah tampah, dia bertanggung jawab untuk menutupnya kembali. Selang sebelum ditutup tampah itu ke baskom, Pak Kepala Desa ini kepo nih, lihat di dalam baskom itu tuh ada apa, kok ditutup tampah. Setelah ditengok, Pak Kepala Desa ini kaget bukan kepalang saat dia melihat potongan jari anak kecil yang berada di dalam baskom tersebut dan ditutupi oleh tampah. Dan Pak Kepala Desa pun mencoba untuk mencari tahu, yang tak sengaja tak jauh dari baskom di belakang rumah nenek si Farida ini, yang biasa dipanggil Mbah Jiwo, itu ditemukan sepasang sendal anak kecil yang tak jauh dari si baskom sama
sampah yang tadi disenggol Pak Kepala Desa. Dengan gugup dan rasa sir-siran, pikirannya Pak Kepala Desa itu pun juga nggak karu-karuan, mencoba untuk memberanikan diri untuk menginterogasi si pemilik rumah, yaitu Mbah Jiwo. Awalnya Mbah Jiwo berkelit bahwa Mbah Jiwo sendiri tidak tahu keberadaan si Farida. Setelah didesak, dirayu, akhirnya ditanyain itu daging apa yang ada di baskom. Ini kepepet nih Mbah Jiwo, akhirnya dia mengaku. Dan lebih ngerinya, perkataan Mbah Jiwo ini yang bikin merinding, yang dia mengaku bahwa memang benar yang membeli Farida itu saya. Tak pikir panjang, Pak Kepala Desa meminta bantuan warga untuk mengamankan Mbah Jiwo, serta orang tua si Farida ini pun diberitahu bahwa si Farida sudah diketemukan namun dalam keadaan yang tragis. Bagaimana kronologi cara Mbah Jiwo ini membunuh Farida? Menurut keterangan Mbah Jiwo, Farida ini bukan pertama kali dia main ke tempat Mbah Jiwo ini. Bahkan si Farida sering sekali main ke tempat Mbah Jiwo, dan Mbah Jiwo menggorengkan makanan kesukaan si Farida, yaitu intip nasi yang digoreng. Tapi entah kenapa pada hari itu sore menjelang maghrib, ada bisikan gaib di kepala Mbah Jiwo yang berkata, kamu harus memakan daging anak kecil. Tapi Mbah Jiwo mencoba untuk menepis dari bisikan gaib yang ada di kepalanya itu. Semakin dia tepis, semakin bisikan itu kencang di kepalanya. Sampai pada akhirnya azan maghrib, Mbah Jiwo mencoba untuk menepisnya lagi dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, bisikan itu santer lagi berada di kepalanya Mbah Jiwo, yang bertepatan saat itu Farida datang main ke rumah Mbah Jiwo. Pikiran Mbah Jiwo saat itu, ini kesempatan untuk menuruti bisikan yang ada di kepalanya, yang pada akhirnya anak yang lagi lucu-lucunya, Farida, anak cantik dan lucu serta pintar itu, disuruhlah tiduran terlentang nih sama mbahnya. Yang namanya juga anak kecil, disuruh oleh neneknya yang setiap hari juga tidak asing buat Farida. Ya Farida nurut-nurut aja, dia tidur terlentang. Namun apa yang dilakukan Mbah Jiwo? Mbah Jiwo mengambil sebuah pisau yang ada di dapur dan langsung menancapkan ke leher si Farida. Setelah kesadaran Farida ini mulai labil, menurun di tengah menurunnya kesadaran si Farida ini sempat bertanya loh sama neneknya. Ini namanya juga anak kecil, sudah tahu dia dibunuh kan, tapi dia masih mempertanyakan pertanyaan yang dia ini masih bingung. Dia menanyakan, Mbak, kenapa dibunuh? Bikin merinding kan kata-kata terakhir yang terucap dari mulut si Farida, si gadis kecil yang lucu. Setelah Mbah Jiwo mendengar pertanyaan dari si Farida, bukan belas kasihan yang dia berikan kepada si Farida, namun Mbah Jiwo ini malah semakin membabi buta, semakin gak jelas pikirannya, yang pada akhirnya jasad si Farida itu dibawa keliling di rumahnya. Jadi digendong, dia berjalan keliling di rumahnya sambil ketawa-ketawa, sambil kayak orang itu seneng gitu loh, udah mendapatkan sesuatu yang dia cari. Setelah itu si Mbah Jiwo seketika itu mencincang tubuh si gadis kecil ini yang bernama Farida menjadi 79 bagian. Kenapa harus 79 bagian sih Mbah? Yang Mbah Jiwo pun juga ngomong nih bahwa ya ini memang arahan dari sebuah bisikan yang ada di kepalanya, harus dipotong sejumlah 79 bagian. Saat dia lagi ngeracik bumbu, ini
tubuh si Farida ini sudah dicincang, udah dicuci bersih ya. Lanjut Mbah Jiwo ngeracik bumbu gulai. Ini anak mau digulai kan, sambil ngeracik bumbu gulai itu yang di benak Mbah Jiwo, dia berkata gini, akhirnya aku bisa makan gulai anak kecil dan aku bisa berpesta dengan diiringi musik dangdut. Gila. Yang pada umumnya itu kan sembah, yang namanya mbah, apalagi seorang nenek, itu biasanya itu kasih sayang seorang nenek atau mbah itu bahkan itu bisa melebihi dia itu mengasihi anaknya sendiri. Dia kasih sayang kepada cucunya itu biasanya tuh lebih gede, lebih besar, tapi tidak berlaku dengan Mbah Jiwo ini. Bukan keren ya, tapi gila banget. Namun pengakuan dari Kapolres Probolinggo, si Mbah Jiwo ini fik memang dia itu punya kelainan jiwa atau memang sakit jiwa, dikarenakan meninggalnya kakaknya Mbah Jiwo itu 20 tahun yang lalu. Setelah kakaknya Mbah Jiwo ini meninggal, perubahan karakter Mbah Jiwo itu mulai terlihat. Yang terbukti dia sering memukuli ibu-ibu atau anak kecil perempuan yang dia itu berjalan di depan rumahnya. Dia itu tidak segan-segan untuk memukuli. Kok malah mirip-mirip si Virjo ya. Sampai pada akhirnya masyarakat resah karena sikap Mbah Jiwo yang sering menganiaya orang yang lewat, terutama kepada ibu-ibu atau anak kecil. Sampai Mbah Jiwo itu pernah diberi hukuman oleh warga. Mbah Jiwo ditangkap, terus dia itu dikurung di sebuah bak besar agar membuat efek jerah si Mbah Jiwo ini. Namun bukan efek jerah yang Mbah Jiwo rasakan, malah jadi menggila cucunya sendiri yang dimakan. Sampai pada akhirnya kedua orang tua Farida pun menuturkan bahwa mereka ikhlas dengan kematian si Farida, namun tidak begini caranya, tidak dengan cara begini kematian si Farida, yang pada akhirnya mereka berdua sampai mogok makan karena dia teringat saat ketika mau makan, dia teringat potongan tubuh si Farida, sehingga dia tidak tega untuk makan. Mbah Jiwo, sampai pada akhirnya rumor cerita Mbah Jiwo ini dijadikan sebuah momok untuk anak-anak kecil yang dia tidak mau pulang main pada malam hari itu. Dia tidak mau pulang. Biasanya orang tua ini tuh sering menakut-nakuti anak-anaknya dengan, kalau kamu nggak mau pulang, nanti ada Mbah Jiwo lain yang akan memakan kamu. Akhirnya itu rumor cerita itu tuh menjadi senjata buat orang tua di Probolinggo, yang dimana anaknya itu tidak nurut apabila disuruh pulang kalau main pada malam hari. Mengerikan. Nah, gimana tanggapan Mas Bo tentang Mbah Jiwo ini? Tetap ikuti tayangan Sugesti Mas Bo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagi kalian yang sudah pernah mendengarkan cerita Mbah Jiwo ini, jangan lupa untuk berbagi pengalaman cerita yang kamu dengar di kolom komentar. Akhirnya aku Nia di sini undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai jumpa. Halo sobat subscriber dimanapun Anda berada. Saya akan mengomentari dan menanggapi tayangan tentang Mbah Jiwo yang berasal dari Probolinggo. Memang di sini ada dua hal yang mempengaruhi
Mbah Jiwo untuk tega memutilasi dan memakan daging daripada cucunya. Dan ini memang ada beberapa faktor di sini, yaitu yang pertama adanya nun sewu, gangguan kejiwaan Mbah Jiwo sendiri, ditinggal oleh kakaknya sekitar 20 tahun yang lalu. Dan yang kedua memang adanya suatu hal yang bisa dikatakan tidak bisa masuk akal, yaitu adanya bisikan yang memang terjadi, dan itu memang bisikan itu mempengaruhi mindset daripada Mbah Jiwo. Memang secara logika orang mempunyai gangguan kejiwaan memang terkadang itu berhalusinasi. Tetapi kalau menurut saya di sini memang ada suatu trigger hingga entitas astral memberikan gelombang frekuensi ke otak Mbah Jiwo pada saat itu. Mungkin itu komentar dan tanggapan dari saya, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada sobat subscriber yang sudah like, share, komen, dan subscribe ke Sugesti Mas Bu. Dan ikuti terus tayangan dari Sugesti Mas Bu. Dan seperti biasa, if there is a truth, I'm sorry. If there is a mistake, I'm sorry. Perfection only belong to God. See ya.